Selamat pagi Rajes. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Oke, untuk mempersingkat waktu sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan konseling individu. Nah, sebelum kegiatan konseling individu hari ini dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih kepada Rajes sudah mau datang ke ruangan BK untuk mengikuti kegiatan konseling individu. Nah, topik permasalahan yang akan kita bahas pada kegiatan hari ini yaitu mengenai rendahnya motivasi belajar siswa. Adapun tujuan dari kegiatan konseling individu hari ini yang pertama, konseling mampu menganalisis masalah dan faktor-faktor masalah motivasi belajar yang rendah serta akibat-akibat yang dirasakan. Yang kedua, konseling dapat mendesain rencana untuk memotivasi diri dalam belajar. Yang ketiga, konseling membentuk komitmen menjalankan rencana untuk memotivasi diri dalam belajar. Nah, perlu diingat dalam konseling individu ada asas-asas yang harus dipatuhi. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Jadi Rajes datang ke ruang BK menemui Bapak dan mengatakan secara sukarela itu salah satu bentuk dari contoh asas kesukarelaan. Tadi Rajes datang ke ruangan ini ada paksaan nggak? Bapak. Oke, yang kedua ada asas kerahasiaan. Jadi nanti apapun yang Rajes sampaikan ke Bapak itu cukup sampai di sini ya. Jadi Rajes bisa percaya dengan Bapak. Apapun yang kita bicarakan hari ini tidak akan sampai keluar ya. Yang ketiga ada asas keterbukaan, dimana nanti Rajes mau bercerita permasalahan-permasalahan apa saja yang Rajes alami. Jadi jangan malu-malu ya, harus ngomong terbuka apa adanya biar kita sama-sama mencari solusinya. Jadi nanti nggak usah tegang kita mengikuti konseling individu ini ya Rajes. Oke, kita sepakati juga bahwa pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan konseling individu selama 1 jam pelajaran. Jadi mengatakan nanti Rajes bisa terbuka menceritakan permasalahannya dan dapat mengambil manfaat dari kegiatan konseling individu. Oh iya, apa aktivitas Rajes ketika di rumah? Biasanya pulang sekolah saya bantu orang tua. Rajes punya hobi nggak ketika di rumah? Ada Pak, biasanya hari Rabu dan hari Sabtu saya latihan bulu tangkis Pak. Oh, itu hobi kamu ketika di rumah ya? Ya, Pak. Sering ikut turnamen? Saya pernah ikut Pak. Bulan November kemarin habis ikut turnamen Bupati Cup, tapi nggak sampai juara. Ya, Bapak. Bagus, Rajes punya aktivitas atau kegiatan yang bermanfaat di luar sekolah, tapi jangan sampai kegiatan Rajes itu mengganggu belajarnya Rajes ya. Ya Pak, tidak mengganggu. Nah, Rajes, sekarang kita akan memasuki kegiatan inti dari konseling individu. Apakah Rajes sudah siap? Ya Pak, sudah siap. Oke, baik. Permasalahan yang akan kita bahas pada kegiatan konseling individu hari ini yaitu rendahnya motivasi belajar siswa. Kemudian Bapak ingatkan lagi bahwa pada konseling individu ini dijamin adanya asas kerahasiaan. Jadi Bapak dan juga Rajes mampu untuk berkomitmen menjaga rahasia selama jalannya kegiatan konseling individu. Oke. Jadi selama kelas 10 ini hampir 6 bulan ya. Sekarang mendekati ujian semester ganjil. Bagaimana belajarnya Rajes? Sejauh ini lancar Pak. Tapi minggu kemarin Bapak dapat laporan guru matematika katanya Rajes bolos pada saat jam pelajaran matematika. Apakah benar Rajes? Ya Pak, benar. Sudah berapa kali Rajes bolos pada saat jam pelajaran matematika? Saya bolos saat
pelajaran matematika sudah 3 kali Pak. Kenapa Rajes bolos pada saat jam pelajaran matematika? Kalau boleh tahu, apa faktor yang mempengaruhi Rajes sehingga Rajes bolos pada saat jam pelajaran matematika? Karena saya tidak suka pelajaran matematika Pak. Menurut saya pelajaran matematika itu sulit dipahami karena hitung-hitungan dan harus pakai rumus-rumus Pak. Dan saya Bolos selama 3 kali itu secara berturut-turut ya, saat jam pelajaran matematika selama 2 minggu ini. Ada faktor lainnya nggak yang mempengaruhinya? faktor lainnya mungkin saya nggak paham ketika guru menjelaskan rumus-rumusnya di depan Pak. Oke, Rajes sudah tahu faktor-faktor penyebab kenapa Rajes bolos pada saat jam pelajaran matematika. Rajes menyadari nggak tindakan yang Rajes lakukan itu membawa dampak negatif untuk Rajes? Dampak negatifnya bagi saya, yang pertama saya ketinggalan pelajaran matematika Pak. Nilai saya juga jadi jelek, dimarahi sama guru matematika, dan orang tua saya dipanggil ke sekolah. Rajes mau nggak orang tuanya dipanggil ke sekolah karena Rajes bermasalah? Lalu Pak, dan saya juga dimarah sama orang tua saya ketika orang tua saya tahu orang tua saya dapat surat panggilan ke sekolah gara-gara saya bolos Pak. Rajes merasa bersalah nggak? Saya merasa bersalah Pak, karena saya sudah membohongi orang tua saya. Lalu Rajes menyesali tidak akan kebiasaan kurang baik yang Rajes lakukan? Iya Pak, saya sangat menyesal karena tindakan yang saya lakukan membawa dampak negatif bagi saya dan buat orang tua saya malu Pak. Ya bagus kalau Rajes menyesalinya, karena itu merupakan langkah awal bagi Rajes untuk merubah kebiasaan Rajes yang buruk. Jadi semua pelajaran yang ada di kelas 1 TBSM itu penting ya untuk Rajes, apalagi pelajaran matematika. Jurusan otomotif itu dasarnya adalah matematika, dan kalau Rajes nanti setelah lulus dari SMK mau melanjutkan ke perguruan tinggi, Rajes juga akan ketemu dengan pelajaran matematika, atau pelajaran matematika itu juga tetap dipelajari, jadi tidak bisa dihindari dengan cara bolos seperti itu ya. Jadi untuk sekarang yang terpenting adalah bagaimana caranya agar Rajes menjadi pribadi yang lebih baik lagi, karena kasihan orang tua Rajes yang sudah capek membiayai sekolah Rajes, tetapi Rajes tidak serius sekolahnya, dan orang tua pasti merasa malu dipanggil ke sekolah karena anaknya bermasalah ya. Nah Rajes, di sini Bapak ingin mengajak Rajes untuk menonton video yang berkaitan dengan meningkatkan motivasi belajar Rajes agar ke depannya Rajes bisa lebih semangat dan termotivasi lagi untuk belajar. Kita nonton dan disimak baik-baik videonya ya. Ya belajar yakin coba kamu ingat lagi. Semalam aku sampan terus main game dan nonton, tapi kemarin aku udah sampai selesai. Oh, tapi sampai jam berapa? Sampai subuh. Iya ya, harusnya aku Hasil apapun itu kita dilakukannya, termasuk dalam hal belajar, dan sukses tidak akan diberikan begitu saja.
diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar dengan kewajiban. Karena sukses kamu, kita berada bersama. Di video ini mungkin Rajesh bisa memberikan kesimpulan menurut Rajesh apa manfaat yang bisa diambil dari video yang sudah ditonton. Mungkin kesimpulan dari video yang saya tonton, kalau ingin sukses tidak boleh menganggap remeh hal-hal kecil, termasuk dalam hal belajar. Karena kalau ingin sukses tidak boleh malas dan sukses harus diperjuangkan. Oke, jadi kalau pengen sukses harus lebih semangat dalam belajar dan tidak mudah putus asa ya. Oke Rajesh, setelah menonton video, sekarang Bapak akan mengajak Rajesh untuk merumuskan tujuan yang Rajesh ingin capai berkaitan dengan permasalahan yang dialami oleh Rajesh. Ini Bapak siapkan selembar kertas, jadi silakan Rajesh tulis tujuan yang ingin dicapai ya. Silakan ditulis dulu Rajesh tujuannya, silakan dibacakan kalau sudah selesai. Baik Pak, tujuan yang ingin saya capai yaitu saya ingin merubah kebiasaan saya yang sering bolos saat jam pelajaran matematika. Saya ingin semangat dalam belajar. Kalau saya tidak paham rumus-rumus matematika, saya bisa berdiskusi dengan teman satu kelas, dan saya ingin sukses dan bikin orang tua saya bangga Pak. Menurut Rajesh, apakah sudah sesuai permasalahan Rajesh dengan tujuan yang ingin dicapai? Sudah Pak. Di sini Pak ingin mengajak Rajesh untuk merincikan tujuan apa yang harus Rajesh lakukan untuk merubah kebiasaan bolos ketika jam pelajaran matematika. Yang pertama, Rajesh bisa merubah kebiasaan dalam hal tidak membolos lagi ketika jam pelajaran matematika. Kedua, Rajesh lebih semangat dan mau belajar kelompok dengan teman satu meja agar lebih paham dengan materi yang diajarkan oleh gurunya. Yang ketiga, Rajesh bisa bangun lebih pagi untuk sholat subuh karena itu akan membentuk karakter positif dalam diri Rajesh serta selalu mematuhi aturan yang ada di sekolah. Bisa Rajesh? Bisa Pak. Baiklah Rajesh, jadi Bapak ingin mengajak Rajesh untuk memikirkan kira-kira kebiasaan baru apa yang bisa Rajesh terapkan dalam meningkatkan motivasi belajar. Baik Pak, kebiasaan baru yang akan saya terapkan: satu, saya akan lebih rajin belajarnya. Dua, saya tidak akan menghindari pelajaran matematika lagi Pak. Tiga, berdiskusi dengan teman atau belajar kelompok dengan teman satu kelas Pak. Empat, lebih tekun dalam melaksanakan kewajiban agama. Oke, Bapak harapkan Rajesh berjanji pada diri sendiri untuk berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan yang perlu diingat ya, untuk Rajesh agar selalu berdoa meminta bantuan kepada Allah SWT agar permasalahan yang dialami Rajesh bisa cepat terselesaikan. Dan jika Rajesh berhasil menerapkan tingkah laku yang baru, Bapak akan memberikan sesuatu kepada Rajesh sebagai bentuk penghargaan atas keberhasilan Rajesh menyelesaikan permasalahan dan merubah tingkah laku yang tidak baik pada diri Rajesh. Adakah Rajesh terpikirkan mengenai sesuatu apa yang Rajesh inginkan dalam bentuk benda atau hal yang positif yang mungkin bisa Bapak berikan kepada Rajesh? Ya, ada Pak. Kemudian kapan waktunya Rajesh bisa menerapkan tingkah laku baru Rajesh tersebut? Depan mungkin Pak, hari Jumat minggu depan saya ada pelajaran matematika lagi di hari Senin dan Kamis. Oke, jadi setelah pelajaran matematika itu Bapak lihat perubahan tingkah laku Rajesh sudah mengarah ke yang positif atau belum ya. Oke Rajesh, tidak terasa kegiatan konseling individu hari ini akan segera
segera kita akhiri, namun sebelumnya Bapak akan memberikan kesimpulan dari kegiatan yang sudah kita lalui. Yang pertama tadi Raja sudah bisa mengungkapkan permasalahannya tentang rendahnya motivasi belajar, yaitu sering bolos pada saat jam pelajaran matematika. Yang kedua, kita telah berhasil merumuskan tujuan yang ingin dicapai oleh Rajes. Dan yang ketiga, kita telah menemukan kemungkinan kebiasaan baru untuk menggabungkan kebiasaan lama dari Rajes yang kurang baik. Selanjutnya Bapak ingin bertanya, apakah Rajes bisa mengungkapkan komitmen untuk menerapkan apa yang sudah didapat dari layanan konseling individu hari ini? Ya Pak, saya akan berkomitmen untuk tidak mengulangi bolos ketika jam pelajaran matematika maupun pelajaran lainnya Pak. Saya ingin sukses dan bikin bangga orang tua saya Pak. Harapkan Rajes benar-benar menerapkan komitmen tersebut. Selanjutnya Bapak ingatkan lagi, pada pertemuan kedua nanti kita akan membahas mengenai hambatan dan solusi dalam menerapkan kebiasaan yang lebih baik dalam meningkatkan motivasi belajar Rajes. Selanjutnya Bapak ingin tahu bagaimana kesan dan perasaan Rajes setelah mengikuti konseling individu hari ini. Iya baik Pak. Kesan dan perasaan saya selama mengikuti konseling individu hari ini, yang pasti saya merasa senang bisa menceritakan permasalahan saya dengan Bapak, dan saya bisa mencari solusi dari permasalahan saya Pak. Baik, terima kasih Rajes. Kemudian pesan dan harapan Bapak kepada Rajes, Bapak ingatkan agar Rajes senantiasa selalu berdoa, meminta pertolongan kepada Allah dan memohon kepada Allah agar Allah berkenan untuk menuntun Rajes menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi usaha Rajes tidak hanya sebatas dari apa yang Rajes lakukan, tetapi juga diperkuat dengan doa. Paham ya Rajes? Oke, sebelum kegiatan konseling individu hari ini kita akhiri, mari kita berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.